Sebagai salah satu media massa, televisi memiliki dampak yang kuat dalam menyampaikan informasi dan membentuk opini publik. Secara garis sejarah, televisi pertama kali ditemukan oleh John Logie Baird asal Skotlandia pada tahun 1926. Di Indonesia sendiri, perkembangan televisi dan siaran pertelevisian memiliki jejak sejarah yang cukup panjang. Televisi pertama di Indonesia dibawa dari Uni Soviet saat pameran perayaan 200 tahun Kota Yogyakarta. Televisi mulai tayang secara perdana di Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1962 secara bersamaan dengan digelarnya perayaan Hari Proklamasi Republik Indonesia ke-17. Tayangan tersebut menyiarkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan yang digelar di Istana Negara dan berlangsung cukup singkat, yakni dari pukul 7.30 WIB hingga 11.02 WIB. TVRI TV pertama di Indonesia. TVRI yang menjadi TV pertama di Indonesia sebelumnya hanya memberikan tayangan dengan warna hitam putih dengan memiliki 12 stasiun televisi dan 8 studio produksi. Hingga akhirnya, pada tanggal 1 September tahun 1979, siaran berwarna mulai diperkenalkan pada TVRI lokal maupun nasional. Sebagai satu-satunya stasiun TV di Indonesia dengan menyajikan liputan acara negara, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, program berita, program olahraga, hiburan, dan program lain yang sesuai kebutuhan tontonan masyarakat. Ternyata TVRI tidak bisa sendiri dalam menjangkau siaran yang dibutuhkan masyarakat. RCTI TV swasta pertama di Indonesia, berkiblat dari negara tetangga, seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand yang sukses mengoperasikan saluran televisi swastanya. Kabinet Pembangunan kelima masa pemerintahan Presiden Soeharto pun membuka pintu untuk membentuk televisi swasta. Kemudian rencana tersebut terrealisasi dengan munculnya siaran televisi kedua di Indonesia pada 24 Agustus tahun 1989, yakni Raja Wali Citra Televisi Indonesia RCTI yang menjadi stasiun TV swasta pertama dengan pemilik Bambang Trihatmojo. Tidak seperti TVRI yang dilarang menggunakan iklan karena dinilai akan menciptakan dampak negatif. Pada masa itu, RCTI diizinkan menyiarkan iklan sampai 15% dari jam siarannya. SCTV. Kemudian pada tanggal 24 Agustus tahun 1990, stasiun televisi ketiga lahir kembali,
yaitu Surya Citra Televisi SCTV yang didirikan oleh Sutwikatmono. TPI yang kini menjadi MNCTV. Tidak hanya sampai di situ, pada tanggal 23 Januari tahun 1991, PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), yang kini berubah menjadi MNCTV, muncul dengan memulai menyiarkan program pendidikan yang dikelola oleh Siti Hadiyanti Rukmana. Indosiar dan ANTV. Lalu pada Oktober tahun 1992, Departemen Penerangan mengeluarkan izin kepada 6 perusahaan untuk mendirikan perusahaan televisi swasta, seperti Indosiar, ANTV, dan sebagainya. Trans TV, Metro TV, Global TV, LaTV dan TV7. 7 tahun setelah lahirnya berbagai televisi swasta, pada Oktober tahun 1999, dari 14 pemohon yang diterima oleh Departemen Informasi, 5 perusahaan penyiaran televisi berhasil lulus seleksi dan menerima izin siaran. 5 perusahaan tersebut diantaranya Trans TV, Metro TV, Global TV, LaTV, dan TV7. Seiring dengan perubahan zaman, program televisi menjadi semakin bervariasi dengan adanya program televisi yang lebih bersifat
menghibur ketimbang unsur pendidikan. Perkembangan program televisi Indonesia antara lain program berita dan pendidikan, program hiburan berupa sinetron, acara musik, dan reality. Hingga kini, stasiun televisi nasional di Indonesia sudah berjumlah 15, yaitu TVRI, RCTI, GTV, MNCTV, iNews, SCTV, Indosiar, ANTV, TVN, Metro TV, Trans TV, Trans 7, Kompas TV, NET, dan RTE. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya.